janji-janji ini baik meskipun itu sesama manusia, nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Seperti di surat An-Nahl, idza ahadtum wala tangqudul aimana ba'da tawbidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Penuhilah janji kepada Allah apabila kalian berjanji. Maksudnya janji kepada Allah ini bisa perjanjian kita dengan Allah, bisa juga atau janji yang disertai nama Allah, misalnya dengan sumpah atau dengan insya Allah, itu namanya janji Allah. Wala tangqudul aimana ba'da tauqidiha, jangan kamu jadikan, istilahnya kamu ingkari sumpah-sumpahmu setelah kamu kuatkan, setelah kamu ikrarkan. Jadi kita bersumpah menyertakan nama Allah, jangan diingkari. Faqad ja'altumullaha 'alaikum kafila, sedangkan kamu menjadikan Allah itu sebagai kafilah, penjamin sumpah, sebagai jaga. Jadi misalnya kalau kita sumpah biasanya kan demi Allah, demi Allah. Bahkan kalau ada sumpah jabatan itu pakai kata demi Allah, masih diangkat Al-Quran di atasnya gitu. Diangkat Al-Quran di atasnya. Itu menjadikan Allah sebagai penjamin sumpah, sebagai sandaran sumpah. Kemudian innallaha ya'lamu ma taf'alun, Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian mengapa janji atau sumpah itu mesti dipenuhi, digambarkan di ayat berikutnya, ayat 92, si sanjeng itu. Wala takunu kallatina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin. Janganlah kamu seperti wanita yang memintal benangnya, maka setelah kuat kemudian ia mencerai beraikannya. Ini maksudnya di Madinah itu ada wanita yang istilahnya pun wong Jawa itu nyat-nyut. Kadang dia itu kalau sadar, kalau bekerja ini rajin, tekun, kerjanya memintal benang. Orang memintal benang ini kan kudu tekun, sabar, tekun, terus melarak lembaran-lembaran untuk jadikan benang ini kan pirang-pirang dilarak. Wah, ini kan supaya melibatkan memiliki bangke ngangge pelah ini kan. Kita daerah Jomber. Itu sak dalan-dalan kan dongke mental benang gitu. Lalu bolah gandum. Nah, bila datang kesadarannya, wanita ini tekun bekerja. Tapi bila datang nyutnya nih, kan nyat-nyut gitu. Terus pas kesadarannya hilang, benang yang sudah jadi itu dicerai beraikan kembali. Terus kan sia-sia, diwangi, metimpleng gitu. Bareng rampung diudari meleng. Itu orang yang menjadikan sumpahnya hanya sebagai alat penipu itu seperti itu. Kata gitu, na'imanakum taqolam bainakum. Kamu menjadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antara kalian. Antakuna ummatun hiya arba min ummah.
karena kamu ingin berpihak kepada satu kelompok yang lebih besar dari yang lain. Innama yablukumullahu bih, Allah menguji kalian dengan hal itu. Wala yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Nanti Allah akan menjelaskan di hari kiamat nanti hasil dari pekerjaan kita, hasil dari kita ini menjalin kerjasama, menjaga muamalah sesama kita baik atau tidak. Ini nanti Allah akan membeberkan semuanya. Maka orang yang didolimi nanti akan dipertemukan dengan orang yang mendolimi, akan dipertemukan untuk saling membayar kedolimannya. Jadi aufu bil uqud, penuhilah akad-akad perjanjian. Oke, kembali ke Al-Maidah ayat pertama ya. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum wa ghairu muhillis shaidi wa antum hurum. Dihalalkan bagi kalian binatang ternak kecuali yang dibacakan atas kalian. Artinya ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, selain yang diharamkan itu halal, dihalalkan. Wa ghairu muhillis shaidi wa antum hurum, tanpa membolehkan berburu binatang darat sedangkan kamu sedang ihram. Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah memutuskan perkara menurut kehendaknya. Jadi yang dilarang itu kalau binatang buruan darat hanya ketika ihram. Maka nanti dijelaskan di surat Al-Maidah juga di ayat 95, 96. Surat Al-Maidah ayat 95, 96. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu syaita wa antum. Wahai orang-orang mukmin, janganlah kamu membunuh binatang buruan darat sedangkan kamu sedang ihram. Kalau binatang buruan laut boleh. Kemudian wa man qatalahu minkum muta'ammidan fa jazaa'uhu mislu ma qatala minan na'am yakumu dawai adri minkum hadiyam bari kalqati au kafaratun ta'amu masakina au adlu dari tasyamal yaduqa wa bala'ati. Nanti kita ulang bila sudah sampai di ayat ini untuk sekilas saja. Maka Allah melarang umat Islam yang sedang berihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, membunuh binatang buruan darat. Maka siapapun yang dengan sengaja melakukan itu, membunuh binatang buruan itu, memang qatala minkum muta'ammidan, sengaja, wajaza mislu ma qatala minal na'am, maka dendanya, hukumannya mengganti sebanding dengan binatang yang dibunuh itu. Yahkumu bihi dawa adli minkum, yang diputuskan oleh dua orang yang adil di antara kalian, hadian sebagai binatang hajiu, binatang pembayaran denda, balighul ka'bati, yang disembelih di depan Ka'bah, au kafaratun ta'amu masakina, atau membayar kafarah dengan memberi makan orang miskin. Berapa? Sebanding dengan binatang yang dibunuh itu, nilai binatang yang dibunuh itu. Jadi misalnya nilai binatangnya 500.000, yang memberi makan sebesar 500.000 memberi makanan.
Au adlu dzalika siyaman, atau menggantinya dengan puasa. Nah, menurut banyaknya atau nilai, seperti misalnya satu hari puasa itu kan memberi fidyah satu orang miskin ya gitu. Nah, kalau binatangnya itu bernilai 60 orang miskin, memberi 60 makanan orang miskin berarti 60 hari. Tapi kalau binatangnya itu bernilai 10 hari memberi makan, ya 10 hari puasa gitu. Artinya yang dibunuh kelinci, nah, kan rada murah nih, misalnya gitu. Tapi kalau yang dibunuh onta, wah gede ini dendanya. Jadi mengganti onta sebesar itu sebagai binatang sembelihan, nanti disembelih di depan Ka'bah, atau memberi makanan senilai onta itu, atau berpuasa senilai onta itu yang diputuskan oleh dua orang yang adil di antara kalian. Kalau di tanah haram nanti ada hakim yang memutuskan, Nah, kemudian menjadi binatang hadyu, binatang pembayaran denda yang disembelih di depan Ka'bah. Maksudnya di depan Ka'bah itu di tanah haram. Karena Rasulullah dulu ketika menyembelih binatang hadyu bukan di depan Ka'bah betul-betul, tapi di Mina. Di Mina. Nah, di Mina yang masuk tanah haram. Maka kalau misalnya nanti juga ini jadi dalil oleh para ulama, menjadikan dalil tentang sholat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 daripada sholat di masjid yang lain, ngoten ya. Ini maksudnya sholat di wilayah tanah haram, maksudnya di masjid yang ada di semua tanah haram, tidak harus yang ada Ka'bahnya, tapi lebih utama masjid yang ada Ka'bahnya. Jadi misalnya nanti berangkat umroh atau haji, bila sholat 5 waktu itu di Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya itu kurang memungkinkan, mungkin jauh maktabnya, jauh penginapannya, atau sangat berdesak-desakan sehingga membahayakan, maka sholat saja di masjid yang terdekat di situ. Mungkin masjid di penginapannya, di hotel-hotelnya kan biasanya ada masjid-masjid, bahkan ada masjid yang hotelnya kalau dekat itu nyambung dengan Masjidil Haram. Jadi sholatnya di masjidnya atau musolanya hotel, terus imamnya imam di Masjidil Haram, jadi kelihatan dari atas. Jadi boleh seperti itu. Ini masuk juga sholat di Masjidil Haram. Karena yang dimaksud Masjidil Haram semua masjid di tanah haram. Tanah haram kan luas, dan jadi itu yang dimaksud tanpa menghalalkan binatang darat dikala kamu sedang ihram. Hal itu ditetapkan supaya seseorang tidak mudah melanggar aturan. Nah, sedangkan di ayat 96, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'alakum walisayya. Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan memakannya dan menjadi kesenangan bagimu dan bagi para musafir. Wa harrama alaikum saydul barri ma dumtum hurum. Diharamkan bagimu binatang buruan darat selama kamu ihram. Jadi ketika masih berihram dilarang berburu binatang buruan darat. Nah, kalau sekarang jarang orang berburu, dan ini nopo-nopo pun disediani biru. Kalau dulu ini untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya ada beberapa yang berburu di gurun-gurun itu. Saya itu kewan ini.
Maksud dan Al-Maidah ayat sama. Innallaha yahkumu ma yurid. Sungguhnya Allah memutuskan perkara menurut kehendaknya. Artinya kalau Allah memutuskan seperti itu untuk kebaikan manusia sendiri. Karena yang tahu masalah-masalah yang berhubungan dengan akibat perbuatan itu hanya Allah. Kalau kita kan hanya ngiro-ngiro, jadi akibat perbuatan itu ngeten. Orang makan makanan, nanti akibatnya apa itu kan dari kita bisa ngiro-ngiro, memperkirakan misalnya dari pengalaman. Aku nek mangan lombok pokean, nek sambel rapopo. Nek mangan lombok pokean, ini akibatnya apa kan kita tahu. Nah, sedangkan tidak semuanya kan kita tahu. Ada yang akibat itu baru bisa diketahui dalam waktu yang lama. Misalnya seorang makan daging binatang buruan darat ketika ihram. Nah ini bisa jadi akibatnya buruk memang. Atau berburu binatang buruan darat ketika ihram. Akibatnya buruk misalnya. Yang tahu ini Allah. Nah, kalau sudah dilarang tidak perlu coba-coba. Maksudnya ngoten, ngoten saja coba pun ngeten. Allah mengharamkan babi. Babi diharamkan apa nek dipangan kok akibatnya elek. Wis pokoke nekate didahar sesuk akibatnya ora apa. Ngoten mboten sah ngoten. Sebab bisa jadi ini akibat ini bisa baru diketahui puluhan tahun ke depan. Tidak langsung. Kira-kira nek jenengan kagungan gangguan-gangguan ngoten kan langsung kan nggih. Misalnya ampun dahar ulam medo. Ngoten dahar. Omong dahar nggih sithik-sithik ngono. Maksudnya sithik-sithik sak iris. Nggih pon. Ini ngantek sak iris kok jebolak bali mawon. Sak iris. Nah, kadang-kadang diketahui akibatnya langsung, tapi kadang juga tidak ditahu rapopo. Iki aku mangani kok rapopo. Telung dino akeh kliyeng-kliyeng kan bisa mawon gitu. Misalnya. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan akibat itu hanya Allah yang tahu. Sebab wa ilallahi akibatul umur, segala perkara itu akibatnya kembali kepada Allah. Artinya dimaksud salah satunya hanya Allah yang tahu itu. Maka Allah memutuskan perkara menurut kehendaknya, maksudnya menurut kebijaksanaannya, yang kadang-kadang kita baru paham setelah beberapa saat. Ayat kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'irallahi wala syahrul harama walal hadiya walal qalaid. Wahai orang-orang mukmin, la tuhillu, janganlah kamu, tuhillu itu melanggar, menghalalkan maksudnya. Tuhillu itu menghalalkan, maksudnya melanggar, merendahkan. Sya'irallahi, syiar-syiar Allah, syiar-syiar kesucian agama Allah, maksudnya lambang-lambang agama Allah. Jadi jangan dilanggar. Misalnya kalau di Masjidil Haram, jangan memerangi, jangan berperang di area Masjidil Haram, itu jangan dilanggar. Kemudian ketika sedang ihram jangan membunuh binatang tadi, binatang buruan darat. Ketika sedang ihram jangan bercukur rambut, kan misalnya gitu. Jangan pakai minyak wangi, itu syiar-syiar. Mungkin nek nganggo minyak wangi pripun, dicoba mawon, wah dosa mungkin. Jangan mencoba. Kalau sudah diingatkan, jangan dicoba. Terus kita niki nek dieling wi pangan wi ra enak, aja didahar. Ora nggih mboten didahar nggih ta. Nah, enten apa wis kecut. Nah kok dadak dicoba. Bareng kecut tenan, gebes-gebes gitu. Karena iku wetenge lara. Ya kok ra entuk dipangan ki sebabe apa pun dielingke to nggih. Pangan kuwi ra enak, wis kecut. Nah kok meso ditekati nggih pun. Nah, jadi kira-kira seperti itu, tidak boleh
melanggar atau merendahkan syiar-syiar Allah. Syiar-syiar Allah itu contoh, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Itu syair itu jamak dari syiar. Jadi sya'airillah. Jadi syiar itu ini surat Al-Baqarah ayat 158. Contoh awal. Surat Al-Baqarah ayat 158. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya sofa dan marwah itu termasuk syiar-syiar Allah, lambang-lambang kesucian agama Allah. Misalnya begini, seseorang berhaji atau berumrah, tidak sa'i gitu. Jadi ora konangan sapa-sapa. Nggih. Boten enten sing ngerti niku wong nyidai pirang-pirang. Oh wis sa'i pun. Ngono gitu. Nah, pusing. Nah, kadang-kadang misalnya terjadi gitu. Malah narah ya ning wong ngerti. Boten enten tiyang ngertos gitu. Sa'i. Nah, tapi sa'i niku kudu bali ping 7 gitu. Sofa marwah 7 kali. Ya kayak itu ping 6 wis regah aku ngono misalnya gitu. Nah, itu memang tidak ada orang yang tahu, tapi itu pasti ada denda dari Allah nanti karena Allah langsung mengawasi ibadah kita, misalnya gitu. Mbok dendane napa gitu. Jadi tuhillu syairillah. Jadi innas sofa wal marwata min syairillah. Waman hajjal baita wa tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bima. Ini kalimat yang lain maksudnya dulu di awal-awal Islam ketika Masjidil Haram ini masih dikuasai oleh orang-orang musyrik, di antara Safa dan Marwah itu ada berhalanya, ada patungnya, patung Manat itu. Nah, ini terus para sahabat ini apa istilahnya ragu, masuk kita Safa, sa'i dari Safa ke Marwah, di situ ada patungnya. Kan jadi mboten mantep ngoten. Nah, kemudian turun ini Faman hajjal baita wa tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa. Barang siapa yang berhaji dan berumrah, Safa dan Marwah sebagai bagian dari syariat itu, melakukan sa'i di antara keduanya tidak ada masalah. Yang salah bukan Safa Marwahnya, yang salah yang buat patung diletakkan di sana. Nah, tapi setelah Fathu Makkah, patung ini dihancurkan, dihancurkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Itu syiar agama Allah. La tuhillu syairillah. Kemudian wala syahrul haram, dan bulan-bulan haram. Al hadiah walal qolaid, binatang haji dan binatang yang berkalung. Maksudnya kita gabung awal. Binatang yang haji itu kalau membayar, kalau misalnya orang melanggar ketentuan berhaji, haji itu mestinya kan haji dulu baru umroh gitu, berhaji dulu baru umroh. Tapi kadang-kadang seperti itu sulit bagi jamaah haji yang datang ke sana, yang tiba di Mekah itu awal, seperti jamaah haji Indonesia. Jamaah haji Indonesia ini rata-rata tiba di sana itu bulan Dzulqa'dah itu. Jadi jauh sebelum musim haji, sebelum hari-hari haji, sebelum 9 atau 8 Dzulhijjah. Misalnya pertengahan Dzulqa'dah itu sudah datang ke sana. Nah, ini biasanya mereka langsung melakukan umroh dulu, baru nanti haji. Nah, seperti ini namanya tamattu, haji tamattu. Aman tamat ta'abil umroti, kalau kirom itu bareng, Pak. Bareng. Kalau kirom itu haji dan umrohnya dilakukan sama-sama.
Jadi misalnya sa'i untuk haji, kemudian sa'i untuk umroh gitu. Nah seperti itu juga kena denda, sama dengan tamattu. Maka faman tamat ta'abil umroh ilal haji famastai sarom minal hadi. Sekali bika surat Al-Baqarah 196. Kadang-kadang cerita niku mboten napa, hukum niki pas ayatnya niku. Ini binatang hajiu, jangan melanggar ketentuan binatang hajiu, hajia. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Fa in usirtum famastaisara minal hadi. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadi mahillah. Ini juga masuk syiar-syiar Allah. Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Fa in usirtum, bila kamu terhalang. Maksudnya terhalang itu Rasulullah pernah sudah bernadar haji, tapi karena terhalang perjanjian Hudaibiyah, beliau dilarang masuk ke Mekah oleh orang-orang kafir. Nah, beliau ketika sampai di Dzul Hulaifah atau di Bir Ali, dicegat oleh orang-orang musyrik, dilarang masuk ke Masjidil Haram. Beliau kembali dan membayar denda karena sudah bernazar itu tadi. Banyak situm memastai sarominal hadi. Bila kamu terhalang, maka sembelihlah binatang hajiu, binatang denda. Kemudian wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadi mahillah. Jangan kamu mencukur kepala kalian hingga binatang haji sampai tempat penyembelihannya. Maksudnya tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi sejak berihram sampai tanggal 10 Dzulhijjah nanti sudah selesai melakukan tawaf ifadah, kemudian bukan tahalul awal kan ini. Kemudian setelah Mina itu jumroh itu. Nah, sebelum itu dilarang tahalul. Jadi belum selesai ritual haji. Nah, kemudian maka dilarang jangan mencukur kepala kalian hingga binatang haji sampai tempat penyembelihannya. Kemudian pamangkana minkum maridon au ala au bi adam mirasihi fa fidyatu min syamin au shadaqatin au so. Jadi tadi sudah ada kata haji. Tapi siapapun yang terpaksa harus bercukur karena sakit kepala atau di kepalanya ada penyakit, maksudnya sakit kepala niku cumleng tumone akeh gitu. Tumone akeh rak nggih mumet gitu. Cecok kacok tumo mawon gitu, kukur mawon gitu. Utawi di kepalanya ada penyakit, luka atau misalnya borokan gitu. Nek dia ngenten wong borokan nek sakniki rak pun boten. Sakniki sampun murah kok. Terus dia niku keramas seminggu pisan sampunane dereng mesti kok gitu. Sampun larang. Jadi di kepalanya ada penyakit, maka hendaknya bayar fidyah, yaitu berupa puasa, sedekah atau menyembelih sembelihan. Kemudian faida amintum, bila kalian telah dalam keadaan aman, paman tamatta'a bil umrati ila haji famastaisara minal hadi. Kalian melakukan haji tamattu, mendahulukan umroh sebelum haji, maka wajib membayar haji, menyembelih binatang. Pamalam yajid, bila tidak mendapatkan binatang sembelian, artinya tidak mampu mengusahakan, maka puasa. Ya harus berpuasa 3 hari di tanah suci, 7 hari di tanah air. Jadi seperti itu, harus berpuasa 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari di tanah air. Nah 3 hari ini boleh dilakukan di hari tasyrik. Nah jadi hari tasyrik itu boleh berpuasa hanya bagi orang yang melakukan haji tamattu atau qiron tadi, dan dia tidak memiliki sembelihan.
maka dia harus membayar denda dengan puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci. Boleh dilakukan ketika hari asyrik. 7 hari di tanah air. Tilka asyaratun kamilah, itu 10 hari yang sempurna. Jadi yang dimaksud binatang haji itu binatang pembayaran denda, salah satunya karena haji tamattu tadi, atau karena terhalang, sudah bernadar haji terhalang tidak bisa masuk ke tanah suci, ya ini harus bayar binatang haji gitu. Oke. Nah, kita biasanya sering menyebutnya dengan dam, sami niku. Dam ini maksudnya darah, mengalirkan darah atau nyembelih. Dan kemudian walal hadiah walal qolaid, dan binatang berkalung. Binatang berkalung niku maksudnya binatang-binatang yang untuk kurban, untuk nazar gitu. Ini biasanya dikalungi, ditengeri gitu loh. Nah gini, kalau dulu misalnya Rasulullah dan para sahabat ini berhaji dari Madinah, beliau ini berangkat dari Madinah sudah bawa beberapa binatang. Satu orang bisa jadi bawa 2 atau 3 gitu. Nah masing-masing ini diberi tanda, dikalungi. Ada yang kalungnya merah, ada yang hijau, misalnya begitu. Nah kalung ini maksudnya ini binatang untuk bayar denda, ini banyak binatang untuk nazar, ini binatang untuk ini gitu misalnya. Jadi maksudnya begitu, binatang berkalung itu qolaid. Kemudian tentang syahrul haram, bulan-bulan haram. Bulan haram itu bulan yang dilarang untuk berperang. Ini juga di Al-Baqarah sekalian, ayat 217. Sisan sing ayat 196 ya. Ayat 217. Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fi qul qitalun fi kitabih. Mereka satu kaum atau melakukan tindakan yang memicu terjadinya peperangan. Misalnya membunuh anggota satu kabilah, dibunuh. Nah, kalau satu kabilah, satu suku itu dibunuh anggotanya, biasanya kan akan balas dendam, memicu terjadinya peperangan. Gitu. Nah, maka yang dimaksud bulan-bulan haram itu bulan-bulan yang disepakati untuk tidak saling memerangi. Dari orang-orang kalau hendak berhaji atau berumroh ini memilih waktu. Kalau umroh biasanya bulan Rajab, mereka gunakan untuk perjalanan umroh. Kalau bulan haji di musim-musim haji, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, karena melintasi padang pasir itu rawan terjadi perampokan, pembunuhan, penjarahan. Nah, kemudian mereka mengadakan perjanjian di antara para suku-suku di padang pasir untuk tidak memulai peperangan di bulan-bulan itu, di bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Karena mereka gunakan untuk perjalanan umroh dan haji. Nah, supaya perjalanan mereka kondusif, tidak khawatir diganggu, maka diadakan perjanjian semacam itu, sehingga mereka melakukan umroh, melakukan haji bisa tenang, bisa menyempurnakan ketentuan-ketentuan haji dan umrohnya. Nah, seperti itu, maka jangan melanggar syairullah walal syahrul haram walal hadiah walal qolaid. Kemudian kembali teng Al-Maidah, wala aminal baital harama yabtaguna fadlam mir rabbihim wa ridwana.
Dan janganlah mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Allah kepada Tuhannya. Jadi orang-orang yang ingin pergi ke Masjidil Haram ini jangan diganggu. Kemudian wa idza halaltum fastadu, apabila kalian telah halal, artinya telah tahallul, telah selesai dari ihram, fastadu, berburulah. Jadi yang dilarang berburu di saat ihram. Nah, setelah selesai ihram, silahkan berburu fastadu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum menjadikanmu menghalangi mereka dari Masjidil Haram. Jadi sebetulnya satu kabilah itu tidak salah, tapi karena orang-orang yang menjaga Masjidil Haram, penjaga Masjidil Haram yang di bab ini, kalau dulu ya suku Quraisy gitu, kalau sekarang pemerintah Saudi. Kalau ada rasa ketidaksuka, misalnya orang Arab tidak suka orang Indonesia, nah, terus orang Indonesia tidak boleh berhaji, jangan gitu. Orang mergopeh rasa senenge terus lah itu mlebu mriko, jangan. Jadi maksudnya pun ngoten. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ansaddukum anil masjidil harami itu yang menjadikan kamu melanggar aturan. Jadi misalnya kita tidak suka pada satu kelompok, misalnya ini orang yang menjaga Masjidil Haram, karena ketidaksukaannya terus orang ini dilarang masuk ke Masjidil Haram untuk beribadah, jangan. Sebab ini namanya melanggar ketentuan Allah. Sebab masjid Allah itu milik semua umat Islam. Jadi tidak ada yang tidak berhak di sana, semuanya berhak sesuai ketentuannya. Yang tidak boleh hanya orang-orang musyrik. Orang musyrik tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Nah, ini sejak tahun Fathu Makkah itu. Kalau selain itu boleh. Kita surat At-Taubah ayat 22 nih katanya. Surat 9 ayat 28. Maka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah. Bekerja samalah dalam hal kebaikan dan takwa, jangan bekerja sama atau tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah maha keras siksanya. Nah, jadi di surat At-Taubah ayat 28 itu yang dilarang masuk ke Masjidil Haram itu hanya orang-orang musyrik. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun wala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Orang-orang mukmin, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maksudnya akidahnya. Kalau jasadnya tidak najis. Surat 9 ayat 28. Jadi semua manusia itu jasadnya tidak najis, suci. Mula mau ampun ngantos enten masjid kok dileboni umat Islam dipel ngono enten kabare. Nah, jangan karena manusia itu baik itu Islam maupun tidak itu tidak najis. Najis. Yang najis hanya orang musyrik, itu pun yang dilarang hanya masuk Masjidil Haram. Nek masjid Melinjon itu musyrik mlebu masjid Melinjon boleh. Dan jadi walayak mlebu Masjidil Haram ba'da amin. Janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sejak tahun ini, maksudnya tahun Fathu Mekah, tahun 9 Hijriah. Tahun ke-9 Hijriah. Fa'in khiftum ailatan, bila kamu khawatir miskin, artinya tidak ada orang berkunjung ke sana sehingga tidak bisa mengambil keuntungan misalnya dari menjual air, menjual makanan, menyediakan penginapan.
Wasawfa yugnikumullahu min fadlihi insya. Allah akan memberi sebab rezeki yang lain, artinya akan mendatangkan orang-orang lain yang bukan musyrik masuk ke Masjidil Haram. Maka sampai sekarang Masjid Haram itu ramai setiap hari, setiap hari, setiap saat, baik di musim haji maupun di luar musim haji. Pun rainten lerene, enten mawon wong mriko, orang-orang umroh itu, orang beribadah setiap hari itu ada. Boten mung puluhan, ribuan, bahkan kadang jutaan, karena ini keberkahan dari rahmat Allah, dari penjagaan Allah. Jadi selain orang musyrik dibolehkan masuk Masjid Haram. Maka wala yajrimannakum sana'an qaumin ansaddukum anil Masjidil Harami, janganlah kebencianmu pada satu kaum menghalangi atau menjadikan kamu melanggar aturan, yaitu mencegah mereka, menghalangi mereka masuk ke Masjidil Haram. Sebab yang dilarang hanya orang musyrik. Nah, sama umat Islam. Ayat 3. Ini rada dawa, mboten napa mungkin dirampungke ya. Nggih, wis Al-Maidah nopani. Ora pun ayat 2. Nggih. Ini ayat 3. Limat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Ini pun sering kita mira ayat ini. Diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan yang diucapkan untuk selain Allah. Jadi yang diharamkan 4 ini secara mutlak, yaitu bangkai. Kita sudah tahu pengertian bangkai, ya. Binatang yang mati harus disembelih. Maka bila matinya tidak disembelih namanya bangkai. Sedangkan bangkai yang halal binatang laut tadi di surat Al-Maidah 96 tadi. Uhillalakum saydul bahri, dihalalkan bagimu binatang buruan laut. Ta'amuhu mata'alakum wal sayyara, untuk memakannya dan kesenangan bagimu dan bagi para musafir. Kalau binatang laut itu kita temukan mati, boleh dikonsumsi. Maksudnya binatang laut, binatang air, lele. Galai enten lelene tanggane gitu. Mencolot tekan ngarep pekarangan ki ndek sapa ngoten wae bacot mati. Arep ditawak-tawake omong siji wae gitu. Langsung digoreng, barang pun didahar nembe cerita aku ki tok lele. Sapa sing kelangan, bacot tak pangan ngono gitu. Ikhlasno. Lah wong lele kok tekan ngakarku. Padahal wis engko ipager kok ya tekan kono gitu. Tak lele ngeyel niku. Bacot digoreng gitu. Nah, ditawak-tawake wis selak mambu no gitu. Nah, ini jadi binatang air ditemukan sudah mati itu halal. Karena ini tidak termasuk bangkai. Artinya bangkai yang dihalalkan oleh Nabi. Jadi uhillat maitatani katanya. Dihalalkan 2 bangkai ikan dan belalang, as-samaku wal jarod. Jadi ikan dan belalang itu karena mboten kudu mbeleh. Sebab kewan sing kudu dibeleh niku sing gadah bulu, yang punya leher. Yang tidak punya leher tidak ada kewajiban nyembelih. Lele iki gadah bulu mboten? Mboten gitu. Contoh mboten. Jadi karena menyembelih itu di leher. Maka kalau binatang tidak punya leher, ada perintah nyembelih. Welut, raine ke gulune tadi ya. Mboten enten. Welut itu binatang air. Ini ulo mboten itu. Ulo iki binatang darat. Boyong malah hengsal. Buaya itu binatang air. Buaya darat haram. Sing haram buaya darat.
Buaya ini asalnya binatang air, ngoten nggih. Dan buaya air asin, buaya air tawar, dan binatang air maka halal. Kapan-kapan kene petuk boyo mateni gitu, sate, nggih. Maksudnya nek enten boyo iculan niku, mbok menawa enten boyo keblasuk teng wani ra omongan kate-kate gitu. Pripun? Nek biawak haram, Pak. Haram. Biawak itu binatang darat ini. Biawak itu para ulama menyebutnya masuk binatang darat. Ada biawak yang disebut di hadis itu biawak yang makanannya tumbuh-tumbuhan, dog itu. Ada itu biawak itu. Jadi komodo haram, Pak. Komodo itu binatang buas. Jadi makanannya kebu ngoten malah nih. Ada yang sejenis iguana itu makanannya tumbuh-tumbuhan. Itu biawak yang boleh dikonsumsi. Tapi kalau makan daging dilarang. Apa? Enten biawak sing makanane tumbuhan ada. Jenis biawak niku enten makan tumbuhan. Di hadis nanti ada binatang biawak itu gitu. Di Bulughul Maram di bab niki enten banget. Jadi biawak di masa Nabi itu. Nah, jadi ada sahabat berburu biawak dikonsumsi, Nabi tidak melarang. Itu maksudnya biawak yang makan tumbuh-tumbuhan, ngoten. Terus enten loro. Memang ngoten niku, padha kalih bunglon. Bunglon niku jenis biawak to niku. Niku mangan daging napa mangan binatang? Makan daun-daunan gitu. Nggih. Nah, jenis-jenis niku kados iguana niku. Gitu. Nggih. Ajengipun, nggih. Jadi bangkai. Kemudian darah, maksudnya darah damam masfuhan. Darah sembelihan itu yang haram. Darah sembelihan. Terus nek beleh pitik nika, nek nadai getih angsal mboten? Angsal mung nadai gitu, kajenge ra ngregeti ditandai. Ning nggih ampun di gitu. Mung nadai getih ora etuk ya, Pak. Goreng gitu, ning ampun didahar gitu. Dadi mung goreng gitu. Sing ra etuk ki dahar. Golek goro-goro. Nadai getih itu ora angsal, nadai kaya. Kemudian lahmul khinzir, daging babi. Maksudnya babi ini jenis semua babi. Boten kok babi ra itu berarti celeng. Ora. Pancen basa Arabe nggih beda, nggih. Babi itu khinzir, kalau celeng itu rutun. Rutun. Nah, terus tapi meskipun namanya itu beda, tapi jenisnya sama, itu jenis babi, malah dilarang. Terus kok nek babi ra itu nek celeng kena mampun gitu. Basa Arabe beda ngono gitu. Nah, khinzir itu babi kampung niku, nek celeng itu rut rok tak terus tasjid rutun. Nah, tapi itu satu jenis. Kemudian wama uhilla li ghairillahi bi, binatang yang disebut nama selain Allah, digunakan kata uhilla dari kata ahalla yuhillu, artinya menyebut dengan keras. Mula nek beleh kita maos bismillah rada bater, bisa didengar orang bismillah. Ngoten nggih. Kalau nyembelih kan ngoten. Nah, karena ini ahalla. Mboten itu nggih mboten mung dibatin tok ampun, diucapkan ahalla keras terdengar suaranya. Jadi uhilla li ghairillahi bi, asalnya seperti itu. Kemudian wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaradiyatu wan natihah. Binatang yang mati dicekik atau tercekik, binatang yang mati dipukul, binatang yang jatuh, binatang yang ditanduk. Binatang yang ditanduk. Jadi maksudnya
binatang sing mati ketekak niku ngoten itu nggih. Terus berik mati nggih ngoten kena. Berburu dengan pemukul nggih, balang watu ngoten. Nah, kewane mati. Boten itu niku dikonsumsi. Utawi tiba saking panggonan sing dhuwur. Tiba mati, nah, boleh dikonsumsi. Nanti ketentuan-ketentuan berburu mawon teng ayat 4 kita sampaikan. Kemudian ma'akalah sabung ilama itu binatang yang dimakan atau diterkam oleh binatang buas, yaitu terkam binatang buas terus diculke mati. Ini nek sempat menyembelih sebelum mati boleh, ilama itu kecuali kamu sempat menyembelihnya. Diterkam binatang buas itu satu sebab, boleh sebab lain. Tabrak motor, ngoten nggih. Tabrak motor sing kelapa-kelapa niku nggih, beleh. Dibeleh mungkin ditawake. Iki pitik sapa? Ngono gitu. Ampun nunggu mati sih. Kan sesuk ngono. Iki nek ra lek dibeleh engko salah mati. Padahal dhek sapa ngono gitu. Beleh ge sih. Iki mau ditebrak pit motor terus kelapa-kelapa mangane mati tak ben halal tak beleh ge sih. Nah, iki ngene sapa? Oh, gadahan kula. Ya nyong. Ah, mboten wong mau gadahan kula isih urip kok pun mang beleh. Wis tak genteni ya ngono rak lumayan dadi masak nggih. Dadi joli kan dipek dhewe ta ngoten. Nggih. Pamane ngoten. Terus wama akalasmu ilama itu wama tupi halan subi dan binatang yang disembelih untuk berhala antas taksimu bil azlam dan untuk mengundi nasib dengan anak panah. Jadi mengundi nasib niku dulu di masyarakat Arab Jahiliyah itu ada kebiasaan bila punya hajat yang besar datang ke berhala Hubal. Di sana ada anak panah 3 macam ditulisi naam, la dan kosong, ya, tidak dan kosong. Nah, bila seseorang punya hajat yang besar, saya tidak bangun rumah, datang ke berhala niku cabut panah. Nah, kalau yang dicabut itu ada tulisan ya, berarti lanjut. Kalau tulisannya tidak, berarti tidak. Tapi kalau mendapat panah kosong, diulang 3 kali. Kalau sampai 3 kali tetap kosong, maka terserah orang itu. Kalau ingin lanjut, dia harus bayar kurban, berkorban untuk berhala. Nah, itu namanya antas taksimu bil azlam. Berkorban untuk mengundi nasib dengan anak. Nah, jadi begitu. Jadi semua itu dilarang oleh Allah karena dzalikum fisq. Hal itu kefasikan, artinya pelanggaran. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Pada hari ini orang-orang kafir berputus asa dari agama kalian. Maka jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku, kepada Allah. Maksudnya orang-orang kafir yang menguasai Masjidil Haram di tahun Fathu Makkah itu. Ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah, ternyata mereka tidak ingin berperang, damai. Maka kemudian waro'aitan nasaya dekuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat orang-orang masuk Islam dengan berbondong-bondong. Nah, mereka ini memang tidak ingin berperang lagi, artinya sudah berputus asa dari agama Islam. Artinya agama Islam menguasai mereka, mereka sudah tidak bisa berdaya upaya lagi kecuali menerimanya. Termasuk tokoh Quraisy waktu itu Abu Sufyan yang menjadi penjaga Mekah, menjaga Masjidil Haram, akhirnya juga masuk Islam. Jadi putus asa dari kekuatan Islam yang menguasai mereka, mengalahkan mereka. Maka al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu dan aku sempurnakan bagimu nikmatku dan aku ridhoi Islam menjadi agamamu. Jadi ayat ini turun ketika Rasulullah haji wada, haji
Enggak pulang dari selesai haji, kembali ke Madinah. Ketika haji wada ini Rasulullah menerima wahyu surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Niki mboten kita bahas masalah niki, namun sekilas saja nggih. Paman itu fi mahmasatin ghairu mutajanibil ismin fa innallaha ghafurur rahim. Tapi bila kamu dalam keadaan darurat, misalnya dalam keadaan kelaparan, tanpa bermaksud berbuat dosa, melanggar dosa, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi perkara yang haram kalau darurat dibolehkan. Misalnya menjaga kehidupan supaya tidak mati, di kelaparan, ini dalam keadaan darurat ini boleh, tapi tidak berlebihan, sak cukupe mawon, cukupe sairis, rong iris, gitu. Pirang-pirang iris nggih secukupnya, jadi cukup untuk menjaga supaya tidak mati, karena kelaparan. Nah, kelaparan itu ukurane boten petuk mangan sedina, tidak ketemu makanan minuman sehari, karena larangan puasa wisol nih dari subuh sampai maghrib boten petuk pangan. Nah, pas melaku tengah alas gitu ketemu macan kalih celeng, pun tidak dijerisik macane ampun celeng, celeng itu haram mutlak gitu, macan kan makruh. Wah, ayo macane joya wani ora gitu. Wong kelaparan kok ngoyak malah kira-kira ngoten. Jadi makruh itu didahulukan daripada yang haram karena darurat. Nggih ngantos niki mawon niki saged kita wangsuli malih karena mereka niki mangke tesih nyambung ayat sekawan gitu bab niki bab berburu kemudian bab halal haram. Apa? Burung mati ditembak. Terus mangke lesihe teng ayat 4 nih lho. Al-Maidah niku ayat 4 ini masalah berburu mangke. Terus ngeten. Jadi kalau nih istilahnya berburu dengan senapan ngoten nggih. Nah, sebelum menembak itu bismillahirrahmanirrahim ngoten der ngoten. Nah, terus terkena bagian yang mematikan. Mati. Misalnya bagian kepala atau ulu hati. Mati. Nah, ini boleh dikonsumsi. Nah, terus ngeten. Tembak kena napa swiwine. Tiba. Tiba tenggen banyu. Mati. Tidak boleh dikonsumsi. Berarti niku matine mboten mergo ditembak, tapi mati mergo lelep ngoten. Ngoten nggih. Nah, jadi nanti berburu ada pertimbangan seperti itu. Bijing nek pun tekan ayat sekawan. Tapi burung yang halal ketika kita berburu kemudian sebelum melepas tembakan atau melepas anak panah itu mengucap bismillah boleh dikonsumsi. Burung sing halal niku burung-burung yang bukan pemakan sesama niku. Di mikhlabin. Jadi burung yang punya cakar untuk seperti burung elang, gagak, ngoten niku ngoten etuk niku. Ini nek terkuku, joro, puter, ngoten aja, pret gitu. Pinten 2.500. Tuh, manuk pret 2.500, Bu. Teng mriku nggih ta? Nggih, pesan Mas Janto niku aja. Nggih, ngaten satawis nggih. Sampun nggih, kita jangkepi doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.